jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan suhu dan perubahannya. Nah, ini ada di pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Mari kita simak. Nomor 1, suhu suatu zat menyatakan. Nah, suhu suatu zat itu menyatakan apa? Jadi ada panas dan dingin. Jadi suhu suatu zat ini menyatakan tingkat panas dan dingin suatu zat. Nah, jawabannya adalah C. Nomor 2, satuan sistem internasional atau SI yang digunakan untuk suhu adalah, yaitu apa? Suhu yang digunakan untuk satuan internasional itu adalah Kelvin, ya. Bukan Celcius, bukan Fahrenheit, dan bukan Reaumur. Kemudian suhu suatu zat diukur dengan menggunakan A. Barometer. Barometer ini mengukur tekanan, ya. Termometer, betul. Hygrometer ini untuk kelembaban. Nah, jadi jawabannya ya ini, termometer. Jadi alat untuk mengukur suhu itu yaitu termometer. Ini salah, salah, dan salah. Lanjut. Pernyataan berikut ini benar kecuali, nah kecuali ya, suhu merupakan besaran turunan. Alat ukur suhu adalah termometer. Ini benar. Suhu menyatakan derajat panas benda. Benar. Molekul benda bergetar jika cepat, ya. Jika suhu dinaikkan, ini benar. Nah, jadi jawabannya adalah A. Mengapa? Jadi suhu itu merupakan besaran pokok, bukan besaran turunan. Lanjut ke nomor 5. Air tidak dapat dipakai untuk mengisi termometer karena volume air tetap. Yang A. B. Tidak memuai ketika dipanaskan. C. Memiliki pemuaian yang kecil. D. Air membasahi dinding kaca. Nah, jawabannya adalah D. Air membasahi dinding kaca. Nih, jadi air itu tidak dapat digunakan untuk mengisi termometer. Nah, jika air membasahi dinding kaca, maka pengukuran tidak dapat akurat, gitu, teman-teman. Nomor 6, salah satu keuntungan alkohol, ya, alkohol sebagai pengisi termometer adalah dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Yang A. B. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah. C. Tidak berwarna. Dan D. Tidak membasahi dinding tabung. Nah, salah satu keuntungannya sebagai pengisi yaitu apa? Yang pertama tuh ini, ya, yang paling utama itu alkohol ini dapat mengukur suhu sangat rendah, bisa sampai minus 1300 derajat gitu. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 7, titik tetap atas termometer Celcius adalah, nah, ketika titik atas itu yaitu ketika air yang sedang mendidih, yaitu berada pada 100 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8, termometer klinis mempunyai daerah ukur antara, di mana termometer klinis ini digunakan untuk suhu badan atau suhu tubuh manusia. Nah, berkisar antara 35 derajat sampai 42 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9, pada temperatur Celcius, nah, titik didih air 100 derajat Celcius. Nah, nilai titik didih tersebut pada termometer Fahrenheit sama dengan, nah, jika kalian tahu, ya, dengan persamaan ini, persamaan yang ada di gambar nih, pada 100 ini lurus dengan termometer Fahrenheit itu 212 derajat Fahrenheit. Nah, jika kalian menghitungnya seperti ini, ya, kalau dihitung nih, jadi ini 9 rumusnya, ya, bersama 9 per 5 kali 100. 100 dari mana? Dari sini, ya. Kemudian plus 32 rumusnya. Jadi 100, ya, 100 dibagi 5 berapa? 20. 20 kali 9 yaitu 180. 180 ditambah 32 hasilnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Nah, jawabannya sama dengan titik atas yang pada tabel atau pada gambar ini. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 10, suhu suatu zat adalah 25 derajat Celcius. Jika diukur oleh termometer skala Fahrenheit, maka suhu zat tersebut adalah, nah, ini kita masukkan lagi ke rumus. Jadi 9 per 5 dikali 25 dari mana? 25 ini dari sini dimasukkan ke sini, Celcius, ya.
plus 32 atau ditambah 32 sama dengan 25 dibagi 5 dulu ya. 25 dibagi 5 adalah 5 hasilnya. Kemudian dikalikan 5 dikali 9 adalah 45. Jadi hasilnya dari sini 45. Nah, 32 ke sini masuk. Nah, jadi 45 plus 32 adalah 77 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 11, suhu suatu zat dapat diukur oleh termometer Reaumur adalah 60 derajat Reaumur. Apabila diukur dengan termometer Celcius menunjukkan suhu. Nah, jawabannya A, B, C, D ini ada ya. Oke, kita jawab langsung dengan persamaan atau rumus. Jadi untuk merubah Reaumur ke Celcius itu yaitu rumusnya 5/4 dikali 60 derajat Reaumur. Dari sini dimasukkan ke sini. Nah, jadi 60 dikali 5 sama dengan hasilnya adalah 300. Kemudian 4-nya tetap. Jadi 300 dibagi 4 sama dengan 75 derajat Celcius. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 12, titik didih air di permukaan laut adalah yaitu berapa? Yaitu sama, yaitu 100 derajat Celcius karena air ya. Lanjut ke nomor 13, titik tetap bawah termometer Celcius dibuat dengan cara mencelupkan reservoir ke dalam. Nah, ke dalam apa? Jadi ketika titik bawahnya itu ketika es yang sedang mencair atau yang dikatakan juga sedang melebur. Jadi jawabannya adalah B. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Lanjut ke nomor 14, alat untuk mengukur pemuaian zat adalah zat padat ya. Yaitu barometer bukan, termometer bukan, higrometer bukan. Nah, jawabannya adalah D, Busenbroek ya. Lanjut ke nomor 15, suhu suatu zat menurut termometer Celcius adalah 20 derajat Celcius. Maka menurut Kelvin, suhu tersebut sama dengan, kita masukkan rumus yaitu derajat Celcius ditambah 273. Nah, ini masukkan 27 ke sini. 27 ditambah 273, hasilnya adalah 300 derajat Kelvin. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 16, penunjuk skala termometer berikut yang mempunyai suhu paling rendah adalah, nah suhu paling rendah berapa? 0 derajat Kelvin, 0 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur, atau 0 derajat Fahrenheit. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa 0 derajat Celcius ini sejajar dengan 32 derajat Fahrenheit, 0 derajat Reaumur, dan 273 derajat Kelvin. Nah, sekarang jika ini 0, ini tidak dimasukkan ya. Jadi Celcius ini bukan terendah. Ini salah, kemudian Reaumur juga salah. Jadi ada di antara Kelvin dan Fahrenheit. Nah, jika 0 Kelvin ini sama dengan minus 270 derajat Celcius. Sedangkan kalau untuk 0 derajat Fahrenheit ini berapa? Minus 32. Nah, jadi yang paling terkecil, yang paling rendah suhunya yaitu ini 0 derajat Kelvin, yaitu setara dengan minus 273 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah A, 0 derajat Kelvin. Lanjut ke nomor 17, suhu suatu zat diukur oleh termometer Fahrenheit adalah 55 derajat Fahrenheit. Jika diukur dengan termometer Kelvin, maka suhu zat tersebut menjadi sebesar, nah kalian harus merubah dulu ya Fahrenheit ke Celcius ya, biar tahu kalian caranya. Nah, setelah dirubah ke dalam Celcius, kalian rubah ke dalam Kelvin. Oke, rumusnya seperti ini. F derajat Fahrenheit kurangi 32 kali 5/9 ya, plus 273. Nah, ini untuk mencari Kelvinnya. Jadi ini 55 ya, 55 Fahrenheit dimasukkan ke sini. 55 dikurangi 32 kali 5/9 tambah 273. 55 dikurangi 32 adalah hasilnya adalah 23. Nah, kalikan ini ya, 23 dikali 5 yaitu, lanjut ke sini, 115 dibagi 9 plus 273. Nah, 115 dibagi 9 yaitu hasilnya 12,8. Kemudian 12,8 ditambah 273. Nah, hasilnya adalah
285 derajat Kelvin. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 18, suatu zat memiliki suhu sebesar 333 Kelvin. Nah, jika diukur dengan menggunakan termometer skala Fahrenheit, maka suhu suatu zat tersebut sebesar, nah kita ubah lagi. Jadi, kita Kelvin mau ke Fahrenheit. Jadi, kita ubah dulu dari Kelvin ke Celsius, kemudian diubah ke Fahrenheit. Oke, rumusnya seperti ini. Derajat Kelvin dikurangi 273 dikali 9/5 plus 32. Nah, 333 dimasukkan ke sini, dikurangi 273 kali 9/5 plus 32. Oke, jadi 333 dikurangi 273 ini hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Nah, plus 32. Kemudian 60 dikali 90 dibagi 5 hasilnya yaitu 108 ya. Kemudian 32 dimasukkan lagi ke sini. Nah, jadi 108 ditambah 32 hasilnya adalah 140 derajat Fahrenheit. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 19, sebagai titik patokan atas pada termometer Fahrenheit adalah, nah, jadi patokan atas termometer Fahrenheit itu sama dengan titik patokan atas Celsius ya. Di sini 100 derajat Celcius itu sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Jadi apa patokannya, yaitu sama dengan suhu air yang sedang mendidih juga ya. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 20, titik awal pengukuran suhu badan manusia pada termometer klinik diambil dari suhu terendah badan manusia, yaitu jadi termometer klinik itu yaitu 35 derajat ya, berkisar antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Nah, yang terbawah ya ini 35. Jadi jawabannya adalah C, 35 derajat Celcius. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.